Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar yang disayang Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi, masih ada umur, masih panjang umur ya, masih bernafas, masih hidup, masih punya kesempatan untuk membina diri menjadi lebih baik lagi. Insyaallah kini untuk bisa seperti itu kita tambah lagi, kita memahami bahwa ini topik kita sekarang, judul kita, bahwa seluruh alam bertasbih. Jadi kita bertasbih bersama alam. Jadi judulnya sekarang bertasbih bersama alam. Jadi alam ini semua bertasbih. Alam itu selain Allah itu alam. Nanti kita buktikan satu-satu dari ayat Quran. Segala yang gaib dari ayat Quran atau dari hadis yang sahih. Tidak bisa dari katanya-katanya itu. Gaib-gaib ini katanya besok mau kiamat tanggal sekian. Nabi saja ditanya kapan kiamat, dia bilang tidak tahu. Dites oleh orang Yahudi. Ini Nabi beneran apa bukan? Salah satu pertanyaannya, kapan kiamat? Pas Nabi jawab tidak tahu, wah ini benar Nabi. Kalau orang itu kadang-kadang, nanti ini habis ini ya itu tidak bisa dipercaya. Karena yang gaib itu hanya dari Allah atau dari Rasulnya. Gunung itu benda-benda itu bertasbih, kita nanti ada dalilnya, ada ayatnya di mana. Jadi semua alam bertasbih, alam benda, tahap ayam dalam tumbuh-tumbuhan, setiap selembar daun itu bertasbih. Dalam satu pohon itu ada berapa banyak daun? Sedunia, sealam semua, di mana-mana. Itu semua riuh-riuh suara tasbih semua. Cuman suaranya beda-beda, bahasa itu berbeda-beda. Kita tahu bahasa kita gini, vokal ya, suara. Yang lain pun punya bahasa tersendiri. Jadi macam-macam bahasa. Hamba Allah yang dikasih bahasa, bisa memahami bahasa hewan, itu Nabi Allah Sulaiman. Dia bisa mendengar tasbih-tasbihnya burung. Selain Nabi bisa nggak Ustaz? Bisa. Banyak orang-orang yang sudah tingkat tinggi lah imannya itu. Allah berikan. Bisa berkomunikasi dengan hewan. Ada banyak. Sekarang pun ada, tapi kita nggak tahu di mana orangnya. Biasanya orang-orang yang dapat seperti itu sembunyi dia. Tidak pernah pamer. Sebab itu tidak boleh rahasia Allah. Ada pengecualian pada hamba-hamba Allah tertentu. Kita bahas sekarang bertasbih bersama alam. Satu, tasbih guru. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Subhanallah taala. Dan bertasbihlah guru. Bertasbih guru itu bertasbih, memuji Allah. Jadi seluruh alam memuji Allah. Kita ikut memuji Allah, berarti kita bersama alam, berpadu satu. Memuji Allah, Tuhan semuanya. Guru beserta para malaikat bertasbih memuja Allah. Riuh rendah tasbih seluruh isi alam di setiap saat. Mereka sepenuhnya menuhankan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Ta'ala. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu firmannya tadi dari Al-Quran. Bertasbih ini menggunakan fi'il mudhari'. Dalam ilmu nahwu itu disebut kini. Kini, jadi setiap kini berarti setiap saat. Bukan sudah bertasbih atau akan bertasbih. Kini bertasbih dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ya kini. Terus continue. Present continuous. Bertasbih bersama isi alam semua. Itu guru satu ya. Serta yang kedua, unggas dan gunung-gunung bertasbih bersama gunung. Allah Ta'ala memberi ilmu pengetahuan kepada Nabi Sulaiman, sehingga dia dapat memahami bahasa benda dan hewan. Maka dia dapat bertasbih bersama gunung-gunung, hewan, dan seluruh isi alam. Maupun yang di langit, di bumi, dan di antara langit dan bumi, di lautan, di daratan, di seluruh tempat, di mana saja. Semua benda, hewan, tumbuhan, manusia semua bertasbih. Manusia yang baik, manusia yang sadar, manusia yang tahu arti hidup. Arti hidup. Orang ini semua mempelajari apa saja. Hewan dipelajari,
langit, segala yang gaib dipelajari. Semua dipelajari. Tapi jarang sekali mempelajari dirinya sendiri. Kenapa dia hidup? Kenapa saya hidup? Saya tidak minta dihidupkan. Saya tidak bikin diri saya sendiri. Dan tidak pernah ada manusia mengaku bikin diri manusia. Pencipta segala yang ada oleh yang ada. Tidak mungkin segala yang ada diadakan oleh yang tidak ada. Segala yang ada pasti diadakan oleh yang ada. Dan yang ada mengadakan ini segala, dia sendiri tidak diadakan. Dia tidak lahir, tidak diciptakan, tidak diadakan. Sudah ada. Ada. Karena semua yang ada diadakan oleh yang ada tanpa diadakan. Jadi adanya tidak bermula. Tidak berakhir. Dia ada. Mana buktinya dia ada? Kita ini ada. Kita ini ada sekarang. Tidak mungkin kita diadakan oleh yang tidak ada. Yang tidak ada tidak bisa bikin apa-apa. Jadi yang mengadakan kita, dia yang ada, sedia ada. Tanpa diadakan. Yang seperti itu hanya satu. Dialah Allah. Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak mungkin ada diadakan oleh yang tidak ada. Segala yang diadakan tidak mengadakan. Yang mengadakan itu yang ada tanpa diadakan. Jadi segala yang diadakan tidak bisa mengadakan apa-apa. Membentuk bisa. Membentuk pesawat jadi mobil, kayu jadi almari. Tapi dia tidak bisa mewujudkan kayu. Tidak bisa. Menciptakan karet, tidak bisa. Mengaduk-ngaduk bisa. Membentuk, mengolah. Itu saja tugas manusia. Oleh karena itu, kita harus yakin semua yang merasa diadakan dan yakin dia diadakan, dia bertasbih, memuja dan memuji yang mengadakan. Karena yang mengadakan, dialah yang memiliki segala yang ada. Oleh karena itu, apa yang ada di dunia dikhalifahkan kepada manusia untuk mengolah. Dikhalifahkan untuk membuat kemakmuran. Dan membagi segala yang ada ini secara adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu dikhalifahkan itu seperti itu, bukan lain-lain. Bahasa yang di Quran dikhalifahkan, khalifah memakmurkan bumi. Ayat Quran itu, kalau khalifah yang dimaksud manusia, itu bikinan manusia. Allah tidak suruh jadi khalifah dia. Manusia yang pilih. Menggunakan kalimat khalifah. Boleh saja, nggak masalah. Kita mau sebut khalifah ini, khalifah itu, khalifah itu presiden. Yang dipilih oleh Allah itu imam. Ini yang akan datang ini. Kalau dunia ini tidak mampu lagi membuat keadilan, kezaliman di mana-mana, penindasan di mana-mana, Allah tidak mungkin diam saja. Pada saat itulah, kalau kezaliman sudah terlalu zalim, Allah turunkan seorang imam. Allah tugaskan dia memimpin dunia, menghabiskan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dia akan pimpin dunia ini dengan penuh keadilan dan kemakmuran. Entah berapa puluh tahun. Riwayatnya tidak menjelaskan batas waktunya. Itu yang akan terjadi. Imam. Jadi dipilih oleh Allah. Kalau manusia sekarang memilih siapa? Milih imam. Siapa yang mau dipilih? Sampai kiamat pun tidak akan bersatu suara. Manusia punya pilihan berbeda-beda. Manusia berpartai-partai, bermazhab-mazhab. Pasti pilihannya banyak. Kalau terpilih orang dia, ya dia bersama-sama. Yang tidak terpilih, yang tidak memilih, dia akan jadi oposisi. Ributlah selamanya sampai kiamat. Oleh karena itu, imam tidak dipilih oleh manusia. Allah turunkan nanti imam. Dan dia orang suci. Sucikan lagi. Dan dia akan menegakkan keadilan. Begitu riwayat dalam hadis. Dalam semua kitab hadis, dalam mazhab apapun, hadis itu ada. Al-Sunnah kah, Wahabi kah, Syiah kah, Zohiriyah kah, ada semua. Semua ada kitab hadis tentang itu. Beribu-ribu hadis tentang Imam Mahdi. Jadi sudah dapat diyakini.
Tidak masuk akal kalau dunia seperti sekarang ini, perang di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, kezaliman di mana-mana, terus Allah diam saja. Tidak mungkin. Itu tidak masuk akal, mustahil. Pasti Allah akan ada punya rencana untuk membereskan ini semua. Insya Allah. Kita siapkan diri saja. Sekarang kita bahas masalah tasbih. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa memahami suara burung? Dia bisa mendengar suara semut. Ketika dengan pasukannya jalan, dia dengar suara semut sedang berbincang-bincang sesama semut. Pemimpinnya memberi nasihat, ayo awas, stop, jangan lewat sana. Ada pasukan tentara Nabi Sulaiman melewat, nanti kita terinjak-injak. Nabi Sulaiman dengar itu senyum, terus stop pasukannya, stop dulu. Itu semut-semut mau pindah tempat dulu. Nah, itu terjadi, itu ada dalam Al-Quran. Nama suratnya pun An-Naml, artinya semut. Itu cerita tentang semut. Apakah manusia sekarang ada yang seperti itu? Ada, tapi tidak sebesar itu, di bawahnya sedikit lah. Orang yang soleh-soleh itu diberi Allah pemahaman suara-suara hewan. Jangan bilang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada wajib, tidak ada haram. Dia yang bikin wajib, dia yang bikin haram. Tidak ada yang bisa melarang Allah berbuat apa saja. Suka-suka dia. Semau dia, suka-suka dia. Kalau dia mau apa? Jangan bilang tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Kalau masuk akal itu buatan manusia. Kalau ciptaan Allah semua bukan tidak masuk akal. Suprarasio, di atas kemampuan akal. Diri kita aja bisa bicara, bisa jalan juga nggak masuk akal. Hah? Bagaimana ini? Vokal ini. Semua tidak masuk akal ciptaan Allah. Akal kita tak bisa, tak mampu menembus itu semua. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Otaknya lemah, penglihatannya lemah, pendengarannya lemah, tambah tua tambah lemah. Itu, kita menyadari hal itu. Kita baca ayatnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anbiya ayat 79. Surat Al-Anbiya 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Fafahamna, Allah beri paham. Paham bahasa Indonesia juga paham. Paham itu bahasa Arab. Fafahamnaha, kami beri paham kepadanya Sulaiman tentang alam. Apa yang dipahamkan dan semua yang ada di situ. Kami beri ilmu hikmah dan ilmu. Ya, wasakharna, dan kami ciptakan bersama Daud. Kami tundukkan gunung-gunung. Kemudian semua apa yang terjadi? Mereka semua bertasbih. Bertasbih semua. Water, juga burung bertasbih. Itulah yang dilakukan Allah. Artinya, kami telah memberikan pengertian, pemahaman kepada Sulaiman, komunikasi dengan benda, burung, semut dan lain-lain. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan ilmu hukum dan ilmu lainnya. Juga kami jadikan gunung-gunung dan burung-burung itu semuanya bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukan itu semua. Suka-suka Allah. Siapa dia mau kasih ilmu itu? Dia kasih kepada Nabi Sulaiman. Kepada Khidir dikasih ilmu tembus pandang. Tembus pandang ke dalam tanah, ada harta karun, tahu dia. Tembus pandang ke masa depan. Ini anak nanti kalau sudah besar nakal. Nyusahin ibu bapaknya. Jadi bunuh aja, kita jangan tiru, ini ilmu kelas tinggi. Dibunuhlah anak itu supaya lahir lagi nanti anak yang soleh, kan gitu. Itu urusan mereka. Kita nggak punya ilmu gitu, jangan ikut-ikut. Itu dia punya pandang yang akan datang. Ini kapal nelayan ini tidak lama lagi ada bajak laut, itu raja bajak laut akan datang, akan mensita ini kapal punya orang miskin, kasihan. Dibor sama dia, bolong, tenggelam. Jadi raja bajak laut lewat situ, lihat kapal tenggelam, nggak mau dia, jalan terus. Ada lewat dia angkat lagi, ditambellah, selamatlah. Nah, kalau orang lihat itu kan pasti protes. Nabi Musa yang ikut situ protes, kenapa kamu tenggelamkan, ini punya nelayan miskin.
Nabi Musa punya ilmu syariat, fikih, hukum. Ini menyelenggarkan hukum, dia protes betul. Dia nggak punya ilmu seperti Khidir. Walaupun dia Rasul nggak dapat, tapi dia nggak sombong. Dia pangkat Rasul, mau belajar sama Khidir, nggak sombong dia. Mau belajar dia. Bagaimana ilmu itu? Hah? Itulah ilmunya, tinggi. Bisa lihat akan datang, bisa tembus ke dalam sana, tembus ke masa depan. Bisa kalau Allah mau. Allah tidak ada haram bagi dia. Jangan sekali kita bilang, nggak bisa itu. Kita nggak bisa, ini saya cerita Allah. Isra juga itu Nabi Muhammad. Bagaimana di sana nggak ada oksigen? Bagaimana nembus atmosfer? Bagaimana? Nabi Muhammad nggak bilang dia jalan, dia berangkat. Dia diberangkatkan. Asro itu artinya diberangkatkan. Bukan dia yang berangkat, dia diberangkatkan. Yang memberangkatkan, yang bikin alam, yang bikin waktu, yang bikin segalanya, yang bikin gravitasi, yang dia cabut gravitasinya mau apa sudah. Kalau bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, tidak boleh bilang tidak bisa. Kalau Allah bisa, apa saja dia mau. Anda juga insya Allah bersihkan diri, ibadah banyak-banyak masing-masing, bisa paham bahasa ikan, tapi latihan juga. Apapun yang dikasih Allah perlu latihan. Latihan pakai perasaan, bicara dengan ikan. Lama-lama paham, bersepahaman. Kadang-kadang orang melatih kucingnya atau anjingnya, itu ada komunikasi melalui latihan. Ada yang melalui anugerah dari Allah bisa. Gitu. Bisa komunikasi dengan hewan. Ini Nabi Sulaiman yang sudah dapat. Kemudian suara Nabi Daud itu merdu, ya, itu bersama gemuruh suara-suara bertasbih, semuanya itu gemuruh yang lembut, juga gunung-gunung, semuanya itu bersama burung-burung yang berkicau mengalunkan bersama dalam satu simfoni tasbih memuja Allah. Jadi kalau kita juga bertasbih, kita bergabung bersama seluruh alam, kita ikut memuja dan bertasbih kepada Allah. Kalau nggak ikut berarti aneh. Manusia aneh, tidak mengenal Tuhannya, tidak tahu dia tinggal di mana di bumi ini, punya siapa yang bikin bumi ini. Bahkan dia nggak tahu dirinya siapa yang bikin. Dia nggak tahu dirinya siapa yang kasih susu waktu di perut ibu. Dia kasih itu infus, makanan dan minuman di perut ibu. Setelah lahir ada susu di dada ibu. Nggak tahu dia. Itu orang aneh. Mempelajari segala macam dia pelajari, tapi hal seperti itu tentang dirinya dia tidak tahu. Siapa kasih makan dia, siapa yang melahirkan dia, siapa nanti yang tarik kembali diwafatkan, yang ridho dicabut nyawanya pelan-pelan, yang nakal apalagi nggak mau mati, ditangkap kayak KPK nangkap tuh, tangkap di tempat, tangkap tangan, itu mana lebih serem, KPK atau malaikat Allah itu dibawa ke akhirat? Serem kan? Makanya nyerah aja lah. Dijemput mau, siap dari sekarang. Dandan lah. Mau menghadap Allah kan mesti harum-harum. Ke salon hati. Hatinya dibersihkan. Mau menghadap Allah, undangan itu. Datang. Yang nggak mau dipaksa. Lebih baik siap dari sekarang dan senang hati. Rindu pada Allah. Allah pun rindu pada kita. Rindu pada Allah, Allah akan rindu pada kita. Begitulah. Tidak susah-susah lah, gampang saja lah. Jangan cari yang susah. Nakal-nakal itu jadi susah. Nurut saja. Nurut sama Allah, dia yang menentukan nasib, wajar lah. Makanya itu belajar tahu kenapa saya hidup. Hidup saya ini disuruh ngapain gitu loh. Di dunia ini disuruh ngapain sama Allah. Itu. Suruh ikut ujian. Ujian apa? Ujian keimanan. Kalau lulus dapat ijazah, iya. Dapat ijazah, sertifikat. Sertifikat yang tetap, yang abadi. Kapling surga. Permanen. Ya kan? Di sini kalau orang mau dikasih tanah berapa ribu meter gitu, dibangun sekali cakep, suruh berjemur di matahari 5 bulan mau kan? Ya kan? Nah itulah. Ini surga abadi selamanya, kesenangan yang luar biasa. Tentu mau. Ya, bertasbihlah.
bertasbih bersama seluruh ciptaan Allah. Gunung-gunung, pohon semua bertasbih. Kalau pohon kelapa tidak bertasbih, tidak ada air kelapa bisa naik ke atas melawan gravitasi. Tidak mungkin dibentuk itu kelapa bulat, tempurungnya bulat, nempel di tempurung situ. Dibanting dari atas sudah tidak pecah, tempurungnya dibungkus, bantalan, serabut. Subhanallah, mari kita bertasbih semua. Subhanallah, subhanallah. Subhanaka ya la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya bacakan ini. Isi alam bertasbih. Tapi tidak semua manusia tidak dapat memahami tasbih seluruh makhluknya. Nabi Sulaiman bisa. Kemudian kita baca firman suci surat Al-Isra ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'a wal ard wa man fihinna wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Selalu isi langit, penghuni di 7 langit itu bertasbih mensucikan Allah. Juga isi bumi, seluruhnya makhluk-makhluk berakal, tidak berakal, penghuni langit dan semua, dan bumi semua bertasbih memuja Allah. Yang bergerak maupun tidak, apapun, siapapun bertasbih memuja Allah. Tapi kebanyakan tasbih mereka tidak dipahami oleh kita. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi penyantun. Allah itu pemaaf dan santun. Ada orang memaafkan sambil marah-marah, tapi Allah tidak memaafkannya sambil senyum. Subhanallah. Seluruh isi alam, semua hewan di darat, semua hewan dalam tanah, semua binatang-binatang dimanapun dia, di laut, di dalaman laut, yang di udara, seluruh planet dan seluruh apapun, semuanya bertasbih, berzikir Allah, 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 Subhanallah, 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 dengan bahasa masing-masing. Semua menyadari kesucian Allah. Semua memikirkan dan merasakan bahwa Allah lah pencipta segala yang ada. Mereka menyadari bahwa mereka diciptakan Allah dan milik Allah. Mereka bertasbih mengumandangkan bahwa Allah Ta'ala mempunyai kemampuan yang tidak terbatas. Sangat perkasa lagi bijaksana. Yang menghidupkan segala yang ada dan mematikannya. Dan menghidupkannya kembali. Memang semua tidak manusia dapat memahami tasbih seluruh makhluk. Tapi diharapkan seluruh manusia dapat bertasbih bersama alam, seirama sekata. Karena manusia yang tidak ikut bertasbih, maka dia akan terkucilkan dari kehidupan alam. Jadi jelas ya. Yang ketiga itu, semua isi alam bertasbih. Tadi yang pertama, guruh bertasbih. Yang kedua, unggas dan gunung bertasbih. Yang ketiga, semua isi alam bertasbih. Kini yang keempat, alam bertasbih secara terus-menerus. Terus, tanpa henti. Ra'du tadi guru juga tuh suaranya tuh bertasbih. Saya tambah sedikit di surat Ar-Ra'du itu, di tengahnya Allah menurunkan ketika ada ra'du, ada halilintar, kilat, itu Allah menurunkan rezeki. Jelas. Turunnya hujan, hujan itu rezeki. Hujan itulah yang jadi beras. Hujan itulah yang jadi buah-buahan. Hujan itulah yang jadi kurma. Bersenyawa dengan apa yang ada di bumi. Hanya modal biji. Biji pepaya itu yang hitam udah kering kecil. Kena air, jadi berapa ribu pepaya. Sedikit pupuk diturunkan bersama hujan, bersenyawa dengan apa yang di bumi, menjadi pupuk. Disesuaikan dengan jumlah penduduk dunia. Ketika penduduk sedikit, dulu panen mungkin 2 tahun sekali. Kemudian setahun sekali. Kemudian 2 tahun sekali. Sekarang setahun 3 kali panen. Ada pupuk. Bukan manusia yang bikin, manusia menemukan. Allah yang kasih pupuk. Nanti kalau penduduk di Indonesia ini sudah berapa ya? 3 miliar. Misalnya, bingung makannya. Dia usah bingung, kita tidak bikin manusia kok bingung. Allah yang tahu, ditakar jumlah manusia sekian, ditambah nanti dikasih panennya cepat. Sebentar lagi panen setahun 4 kali, terus 5 kali. Terus nanti sebulan sekali panen. Telah banyak penduduk lagi seminggu sekali. Itu urusan Allah, soal itu rezeki dia yang tanggung, dikasih ditakar sesuai dengan jumlah penduduk. Air jumlah penduduk
Dulu manusia dikit, air yang cair cuma 2%, tambah lagi manusia 3%. Sekarang sudah 6,5% kira-kira. Udah banyak. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh manusia banyak. Yang salah kan penampungan airnya diperkecil. Kalau dulu kan penampungan airnya banyak, ada setu, ada empang, ada rawa, ada semua. Gitu saja masalahnya. Jadi bukan salah Tuhan, salah manusia. Manusia selalu salah. Tuhan bikin buah-buahan enak-enak, dirubah jadi whisky. Yalah. Semua dirusak oleh manusia. Tuhan kasih besi kan untuk bisa buat guna-guna lain, tapi lebih banyak besi digunakan untuk bunuh orang. Yang ngalir di dunia ini mana lebih banyak? Aliran susu atau aliran darah yang mengalir? Yang menetes. Nah, itu kerja manusia. Bukan susu diperbanyak supaya orang sehat. Menumpahkan darah lebih banyak. Astagfirullahaladzim. Yang keempat, alam bertasbih terus menerus. Yusabbihna kullu, semua yang ada di bumi bertasbih. Bumi bertasbih. Kalau bumi tidak bertasbih, putarannya rusak. Kalau putarannya rusak, gak ada jam lagi, gak ada waktu lagi, kacau semua. Jadi harus bertasbih. Pohon-pohonan bertasbih, menumbuhkan buah-buah. Tasbih pohonlah itu yang menumbuhkan menjadi jambu. Pohon durian, tuar durian, itu semua bertasbih. Daun-daunnya bertasbih. Pohon itu bertasbih. Dia memberi makan untuk manusia. Manusia yang makan itu sadar apa tidak? Mau mengucapkan subhanallah ketika melihat jeruk? Kan gampang sekali itu beriman pada Allah. Kan saya bilang, jangan terlalu memikirkan, mendebat-debatkan Allah duduk, Allah berdiri. Bukan itu beriman. Beriman itu cukup lihat jeruk. Tanya, hei pun jeruk, kau bisa membungkus buah jeruk tuh? Cairan jeruk kan orange itu, manis-manis. Itu dibungkus siapa yang bungkus? Pohon jeruk. Tanya pohon jeruk, siapa yang bungkus tuh? Rapi sekali. Kulitnya itu bulat, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Ya, pas banget itu. Terus kalau kita buka bocor, supaya tidak bocor di dalam dibungkus lagi di dalam. Itu pasti bulat. Mikir aja itu. Pernah ada yang aku membuat itu, membuat cairan aja tuh, membuat air jeruknya aja susah. Air hujan dibumbuin. Kasih apa nggak tahu, sehingga rasanya begitu nikmat. Gratis tuh dari Allah. Tanam sendiri gratis. Kalau beli ya kasih upah petani, pedagang yang memindahkan jeruk dari pohonnya ke kita. Kita bayar tenaga orang, bukan bayar jeruk. Cukup udah beriman. Tidak perlu berdebat tentang Allah. Kita udah salah kaprah. Bukan tebalkan keyakinan pada Allah. Sehingga bersyukur selalu, bertasbih selalu. Tentang Allah bagaimana dia, nanti aja tunggu sampai di akhirat kita lihat bagaimana Allah. Jangan mendiskusikan hal-hal yang kita sama-sama tidak tahu. Yu'minuna bil ghaib juga. Gitulah iman. Di Quran semua nyuruh beriman begitu, bukan disuruh berdebat. Lihat gunung, lihat buah-buahan bergantungan di pohon. Lihat pohon kurma di padang pasir yang kering kerontang, panas. Pasirnya tidak manis. Air hujan jarang, setahun 2 kali. Itu kurmanya gitu, mengandung air, manis, tidak busuk. Yang busuk itu yang balah, yang dipetik sebelum matang, sebelum kena angin samum, sebelum kena angin pasir, terbang pasir panas. Itu memang bisa busuk, mesti simpan di kulkas. Tapi kalau yang sudah jadi kurma, sudah kena angin panas 3 hari 3 malam atau 2 hari 3 malam seperti itu nggak busuk lagi. Sinar matahari kah yang bikin dia manis? Ataukah air hujan? Tidak, air hujannya tawar. Sinar matahari mengandung gula? Enggak juga. Nah, sudah pikiran itu. Kalau sudah mentok, tasbih. Subhanallah. Kan gitu. Subhanallah. Subhanallah. Tasbih bersama alam. Mereka itu nggak ada gangguan dari setan. Jadi bertasbih terus pohonan. Setan nggak ganggu pohon, nggak ganggu benda-benda. Mereka semua bertasbih dengan aman. Kita sih orang ini bukan nakal-nakal, sebenarnya baik, cuma digoda setan. Yang jahatnya setan, goda iblis itu. Tugas kita perangi iblis gitu loh, perangi setan.
Perangnya gimana? Dalam hati. Sekat, begitu ada bisikan, masih khayal jelek, sikat. Tidak, kamu setan, jangan ganggu saya. Gitulah terus. Oleh karena itu, nah kita sebangsa atau seagama nggak usah perang lagi, nggak usah ribut. Cukup lawan setan aja udah kewalahan ini. Dia kan cari musuh lain. Kecuali kita sudah dengar setan sakit, setan kena corona, setan sudah mati, boleh kita tenang-tenang. Ini dia terus hantam kita terus. Kenapa Ustadz itu orang yang itu nggak sholat tuh kok bisa sopan-sopan, baik-baik? Iyalah, setan tidak ganggu dia. Yang diganggu ini orang yang sholat, yang beriman, itu tugas dia. Dia bilang, saya mau ganggu orang yang beriman. Kalau yang sudah nggak beriman, nggak usah diganggu lagi. Emang dia sudah tidak beriman, kok mesti diganggu? Ya nggak perlu lah, yang udah nakal nggak usah diganggu lagi. Malah setan menasihatin anaknya jangan dekat-dekat orang itu. Iyalah, dia setan tapi dia tahu juga keadaan, ya seperti itu. Seperti orang pencuri itu nggak mau anaknya jadi pencuri, seperti itu. Tapi kalau setan nggak seperti manusia, dia tuh kalau dibilang baik marah dia, marah setan. Saya terkenal paling galak, paling jahat, kamu bilang saya baik, nggak mau dia dibilang baik. Dia emang udah bangga dengan kesetannya itu, bangga dengan kejahatannya itu, bangga lagi. Bener, dia kalau bisa merusak orang banyak, bangga itu. Angkatnya naik di kalangan setan, ya, kalangan setan. Seperti itulah kira-kira. Apa manusia ada yang seperti itu? Di film-film ada, dalam kehidupan mungkin nggak ada ya. Ada mungkin sedikit lah. Dia senang berbuat jahat, senang menindas gitu. Auzubillah. Kita lanjut. Kalau seandainya pohon-pohon itu tidak bertasbih, tentu dia tidak akan menumbuhkan pohon buah-buahan. Tidak dapat menghasilkan sandang pangan. Sandang pangannya semua dari tumbuhan. Tumbuhan itu bertasbih sehingga dia dapat mengerjakan tugasnya. Kelapa dan sebagainya, pisang, jeruk. Alhamdulillah. Yang keempat itu tadi, alam bertasbih secara terus-menerus. Dalilnya firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna al-lail wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih, ini juga fi'il mudhari'. Kini mereka kini dan seterusnya bertasbih siang dan malam, tak henti-hentinya. Tapi kalau bertasbih siang dan malam tak henti-hentinya, bacanya apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah saja boleh. Yang ada di Quran, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, boleh. Jadi tidak bid'ah semua itu. Jadi bertasbih itu kapan? Kapan saja. Ini perintahnya dari Quran secara umum, siang malam terus. Caranya gimana? Duduk apa berdiri? Bebas, asal jangan telanjang. Jangan bikin sempit. Ini perintahnya nggak sempit-sempit. Ada mau tasbih, ada orang hidup, ada orang sakit, ada orang mati, silakan bertasbih. Bertahlil. Tahlil tadi baca la ilaha illallah, bertasbih baca subhanallah, bertahmid baca alhamdulillah, silakan disuruh. Memuja Allah. Ya, tapi kenapa mesti ada orang mati? Ada orang mati, ada orang hidup, tidak apa-apa. Kenapa ada orang mati baca itu? Ya supaya yang punya rumah nggak sedih-sedih lah. Masa kita datang situ ngobrol, kumpul-kumpul supaya mereka lagi berduka. Orang Islam kalau kumpul berzikir, zikirlah. Kalau nggak mau tahlil sudah tahmid tasbih saja. Tasbih, tidak usah baca la ilaha illallah, baca subhanallah, subhanallah. Begitu. Dan terus pahalanya kirim ke akhirat. Ya kirim aja, mau sampai nggak urusan Allah tuh. Jangan ikut-ikut campur urusan Tuhan, bilang sampai tidak sampai. Kita hanya mengatakan insya Allah diterima, kan begitu. Insya Allah diterima, ya Allah pahalanya jangan kasih saya, kasih almarhum saja, kan boleh kasih hadiah. Orang hidup dikasih hadiah, orang mati ruhnya dikasih hadiah, bukan badannya. Kalau masih hidup hadiahnya gado-gado. Kalau sudah meninggal hadiahnya amalan. Sebab amalan yang berlaku di akhirat, kan gitu. Diterima nggak mau, urusan dia, nggak usah ikut campur. Iya kan? Jadi katakan saja insya Allah. Berarti diterima, nggak berani kita. Tapi berprasangka baik kepada orang lebih baik daripada berprasangka buruk. Tidak boleh bersangka buruk kepada Allah. Insya Allah diterima, Tuhan baik, kan gitu. Ya nggak ada dalilnya, ada ini bertasbih siang malam kok. Ini nggak disebut ada orang hidup, ada orang mati. Mau ada orang mati, mau orang hidup, di rumah, di gubuk, sambil terjun payung pun boleh bertasbih. Jadi tidak ada bid'ah-bid'ah seperti itu. Luaslah pemahaman kita itu. Kemudian semua gunung-gunung, burung-burung, hewan semua, pohon-pohon semua bertasbih.
Apa itu bid'ah? Ya enggak. Itu Allah yang suruh. Silakan tasbih siang malam. Di mana saja. Pakai itu tasbih biji-biji, ya boleh untuk mengingatkan untuk itu apa boleh. Boleh dihitung, boleh. Enggak mau dihitung, ya enggak apa-apa. Tapi kan ada yang sunnah mesti dihitung. Yang sudah sholat 33 itu. Nah ngitungnya gimana kalau enggak pakai alat? Pakai komputer? Boleh. Orang dulu pakai biji-biji tasbih, ya boleh. Kan buat ngitung 33. Pakai jari, boleh. Lebih bagus pakai jari. Mau pakai alat tasbih itu boleh. Begitu kan mesti dihitung. Tapi ada pertanyaan, kenapa Ustadz itu 33? Ya itu dari Nabi begitu 33. Itu kenapa? Ya begini, tentu ada energi yang kita nggak paham. Tanya sama tukang gulung dinamo tuh, tahu dia. Itu dinamo mobil, dinamo mesin yang besar-besar apa itu digulung kawat tembaga. Itu setiap lubang itu ada yang jumlahnya 13. Sekian, itu nggak boleh lebih. Saya pernah tanya, Pak, tambahinlah 1 supaya tambah kuat. Nggak bisa, batal. Energinya hilang. Itu kan mobil kalau nggak ada dinamonya mati, didorong kan berapa orang? Tapi pakai dinamo kan, apa isinya? Kawat tembaga. Tapi gulungannya pakai rukun, pakai syarat. Pakai bilangan. Gitu. Jadi kalau lebih gimana? Ya dirubah. Dibikin 2-3. Dikeluarin lagi. Betulin biar pas. Tapi kalau bacaan lebih dari 2, baca 35. Subhanallah, subhanallah. Habis sholat kan 33. Bacanya 35, lebih 2. Apa tuh? Beda enggak? Ya enggak. Yang 33 itu sunnah diikutin, yang 2 ini tatawu, sukarela. Tuhan tuh baik. Masa orang masuk neraka gara-gara baca subhanallah lebih 2? Ini bukan menyalah-nyalain, enggak, supaya maksud saya supaya damai, selesaikan. Yang enggak mau baca juga enggak apa-apa kok, ya. Jadi yang enggak mau baca di tempat orang meninggal, ya enggak apa-apa, jangan dipaksa, dan bukan satu kesalahan. Itu suatu anjuran. Sebab di sini juga enggak diikat waktunya, yusabbihu. Bertasbih kapan saja, ya. Kita lanjut adalah surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Kalau penduduk satu desa atau satu kota, satu negeri beriman dan bertakwa, Allah akan berikan berkah, barokat dari langit dan bumi. Jadi kekayaan alam, hujan, buminya sendiri, tanahnya membawa keberkahan. Kalau tidak beriman, tidak bertakwa, mungkin negerinya kaya, ada segala macam. Tapi karena kurang beriman dan tidak bertakwa, uang itu tidak berkah. Dijual hasil-hasil bumi yang dari Allah, tapi tidak membawa berkah. Uang itu jadi peperangan, hancur negeri, semua seperti itu. Itu jelas ya. Jadi Allah yang memberikan, Allah mensyaratkan kalau mau bermanfaat kekayaan alam itu, kekayaan negara, orangnya penduduknya harus beriman dan bertakwa. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 41. Masih masalah tasbih. Di mana bertasbih? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayr saffatin kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Subhanallah. Tidakkah kalian tahu bahwa kepada Allah bertasbih apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi? Juga burung-burung mengembangkan sayapnya masing-masing telah mengetahui cara bersolat dan tasbihnya. Subhanallah. Bagaimana? Jangan bayangkan solatnya burung sama dengan solat kita. Segalanya bentuknya lain, cara solatnya lain. Apakah dia lagi bertengkar di pohon, dia kibas-kibas sayapnya itu, dia semacam sedang solat seperti kita ruku dan sujud. Tapi cara dia kan nggak mungkin bisa ruku, bisa sujud. Nggak ada lutut kok. Jadi cara dia sholatnya. Kelelawar cara dia sholatnya. Semua punya cara-cara sendiri. Sholat. Yang penting dia menuhankan Allah, tunduk pada Allah, menyembah Allah, memuja Allah. Itu tasbih semua. Kalau tasbih sama, semua tasbih. Hanya kita pakai suara, dia tanpa suara. Ada kan bahasa gerak, bahasa tubuh. Kupu-kupu kalau berkomunikasi dengan kupu lain bahwa di sana ada bunga-bunga yang bagus, dia berkomunikasi tuh pakai gerak-geraknya gitu, nanti ngerti dia gitu. Kita juga kan ada bahasa itu buat orang yang
apa itu tidak bisa bicara kan? Menggunakan gerak bahasanya itu. Tak pakai suara kan? Nah itu. Seperti itulah, lain-lainnya semua bertasbih dengan caranya masing-masing. Ini Allah yang menyebutkan. Sofatin itu burung-burung berbaris. Kullun qad alima sholatahu. Semua sudah tahu bagaimana cara sholatnya masing-masing dan tasbihnya masing-masing. Kita sekarang duduk. Sudah duduk kita dalam hati saja. Subhanallah, subhanallah dalam hati, enggak kedengaran, dalam hati. Boleh. Boleh juga. Pakai suara boleh. Suara lembut boleh. Keras sedikit juga boleh. Semua alam bergerak teratur rapi karena bertasbih. Karena semua bertasbih. Bergerak tasbih, penghuninya semua selamat. Kalau sudah tidak ada tasbih sama sekali, berantakan bumi ini. Apakah tasbih bisa menghilangkan bencana? Bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita sendiri kalau sedang bertasbih kepada Allah, ya subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau doanya Nabi Yunus, berdakwah sekian lama, tidak ada yang mau dengar. Dia setengah putus asa, dia kesal dirinya sendiri. Dihukum oleh Allah, dihukum, dia dimasukkan penjara. Cara Allah masukkan penjaranya di mana? Kalau menurut kita nggak masuk akal. Dia di penjara dalam perut ikan. Setelah minum ikan, dia hidup dalam perut ikan. Itulah penjaranya. Waduh, nggak masuk akal. Iya, itu kehendak Allah. Dia makan minum di situ. Apa ya nggak tahu, itu urusan Allah kan. Yang penting dia hidup, tidak mati. Ini fakta. Kemudian kenapa dia keluar? Kenapa dia keluar? Itu dia. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Ini surat As-Saffat ayat 143. As-Saffat 143. Kalau saja dia tidak ahli tasbih, dia akan ada dalam perut ikan sampai kiamat. Arti baliknya apa? Karena dia sering bertasbih, maka dia dikeluarkan dari perut ikan sekarang waktu itu. Sampai di daratan malah nggak ada makanan, nggak apa, Allah tumbuhkan pohon. Seketika itu pohon tumbuh terus besar, terus berbuah. Seketika itu juga. Itu kan kehendak Allah. Zamannya dipercepat untuk tempat itu doang. Jadi pohon itu bisa aja udah 7 tahun atau 5 tahun berbuah. Diputar waktunya. Subhanallah, itu kuasa Allah subhanahu. Dia yang bikin waktu, dia yang bisa atur semua itu. Jadi apa tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha, tidak ada Tuhan. Maha suci engkau. Sungguhnya aku ini sudah menzalimi diriku sendiri. Padahal cuma sekedar dia menyesal tidak berdakwah. Mengaku bersalah. Di penjara. Ini semua dari Allah contoh buat kita. Jangan sombong. Kalau kita bersalah ngaku. Tahu diri. Jangan merasa suci. Itu Allah tidak suka. Dia mengaku dirinya salah. Dia bertasbih. Disitulah Allah keluarkan dari perut ikan. Jadi kita baca sekarang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertasbih bersama sekarang. Yang di mobil, yang di rumah, yang tidur, yang baring, di mana-mana. Mari kita bertasbih. Kita tunjukkan pada Allah bahwa kita penurut. Begitu dengar ini langsung kita nurut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Aku pernah salah, aku jadi zalim, menzalimi diriku sendiri. Ampuni ya Allah. Ya insyaallah Allah habiskan corona ini. Ya kebanyakan orang pintar-pintar ahli sedang berjuang mencari obat, mencari penangkal corona. Insya Allah akan didapatkan dalam waktu dekat, insya Allah. Nah kita bantu, kita bertasbih. Nabi Yunus bertasbih keluar dari perut ikan. Kita bertasbih sedunia, se-Indonesia ini kita semua yang mendengar ini terus bertasbih. Nanti bertasbih di rumah, di jalan, bertasbih. Bertasbih bebas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Subhanallah wa bihamdih boleh. Kalau mau tasbih Nabi Yunus itu tadi. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mari sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah dapatkan nanti vaksin penangkal corona insyaallah. Secepatnya insyaallah. Kita baca ini. Insyaallah yang lain juga sedunia selamat insyaallah. Tasbih itu Allah tuh ceritain di Quran ini kan bukan sekedar cerita. Sudah jadikan pelajaran buat kita. Semua ayat menyuruh kita bertasbih. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tasbihlah memuja Allah dan mohon ampun kepadanya. Mohon ampun, astagfirullahaladzim, subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun semua. Insya Allah negeri kita akan jadi lebih baik. Lebih baik, bisa. Sampai bilang tidak bisa. Allah bisa ganti. Allah bisa ganti. Ini manusia nakal-nakal jadi baik. Manusia nakal-nakal jadi baik. Kalau dia tidak mau baik, ya disingkirkan Allah. Diganti orang baik. Bisa itu semua bagi Allah. Dia yang punya negeri kok. Yang punya dunia ini Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca terus. Tasbih. Perintah dalam Quran banyak. Fasabbih bihamdi rabbika. Sabbih isma rabbikal a'la. Tasbihkan Tuhanmu yang maha tinggi itu. Kita baca waktu sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Waktu ruku. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Surat Al-Hadid ayat 1. Bertasbih kepada Allah siapapun apapun yang ada di bumi dan langit. Wahwal azizul hakim. Dia maha mulia. Lahu ma fis samawati wal ard. Kepunyaannya semua isi langit dan bumi, isi apapun segala yang ada milik Allah. Segala siapapun, orang-orang ini semua yang ada Allah yang bikin, milik Allah, kepunyaan Allah. Kalau dia bandel kepada Allah yang punya, yang bikin dia akan dihukum. Masa nggak sadar? Apa yang dia makan tiap hari? Roti, gandum. Dari mana tumbuh? Siapa yang tumbuhkan? Allah. Masuk akal nggak tumbuh terus jadi gandum, tumbuh terus jadi mangga? Emang tanahnya mangga? Memang tanahnya gandum, memang tanahnya padi. Hah? Bentuknya. Berpikirlah. Subhanallah. Kalau kagum kepada Allah, mengakui Allah Maha Besar, ucapkan Subhanallah. Ya Allah, saya mendengar. Saya yakin ya Allah. Tidak ada yang bikin benda-benda ini makanan-makanan tumbuhan selain Engkau. Ya Allah, aku beriman. Pagi, sore, siang, malam, aku menyaksikan kebesaran-Mu. Kemana mataku memandang, nampak kebesaran. Apapun yang kulihat, tertulis itu subhanallah. Kekuasaanmu, kebesaran. Apapun yang kulihat. Pesawat terbang, aku lihat besi itu terbang. Takdir dan kekuasaanmu. Engkau yang bikin aftur minyaknya. Engkau yang bikin besi, timah, segala yang ada di dalam pesawat itu bikinanmu. Diaduk oleh manusia pintar. Manusia pintar menggunakan akal otakmu dia yang bikin. Tangannya bergerak, tenaga, energi. Engkau yang ciptakan semua. Ya Allah, kelihatan di mana-mana bayang-bayang. Nampak, subhanallah. Bertasbih. Kita bertasbih. Bersama gunung, bersama burung-burung, bersama malaikat. Bersama penghuni langit. Bersama penghuni alam malakut. Hewan di gunung, lautan ikan semua bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Riuh ramai semua bertasbih. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Beriman kepada Allah. Bertasbih, perintahnya banyak dalam Al-Quran. Dan itu jelas. Bertasbih, mensucikan Allah. Allah yang menciptakan ini semua. Kita pun milik Allah. Kita makan makanan Allah. Kita minum air dari Allah. Kita bernapas oksigen Allah. Kita mesti sadar. Dan dunia ini akan bubar. Ilmu pengetahuan pun meyakini itu. Matahari akan haus. Bulan akan haus. Semua akan haus. Semua haus. Badan kita juga haus. Onderdil mobil haus lama-lama. Organ tubuh kita juga haus. Punah, semuanya punah. Nanti kita hidup di alam baru, di alam sana. Dengan tubuh yang bagus, segalanya serba lebih bagus. Kalau kita soleh, insya Allah. Insya Allah. Ya, kewajiban kita sekarang menyiapkan diri.
bersiap-siap memenuhi panggilan, undangan. Undangan Allah enak lagi dijemput. Undangan Allah kita dijemput. Kita tunggulah jemputan. Sebelum datang jemputan, dandan-dandanlah. Siap-siap mandi-mandi, bersihkan otak, bersihkan perasaan, bersihkan badan, bersihkan semua dah luar dalam. Diatur, dirapikan. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kita ingat, jangan lupa cerita Nabi Yunus itu ya, di dalam perut ikan. Dia keluar, Allah bilang karena dia bertasbih. Kalau dia tidak bertasbih, dia akan ada di perut ikan sampai hari kiamat. Itu ayatnya itu, surat Al-Saffat ayat 144. Lala bisa fibat nihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan ada di dalam perut itu sampai hari kiamat. Kalau dia tidak bertasbih. Itu asalnya begini. Faltaqamahu hutu wa huwa mulim. Lalu dia ditelan ikan besar dalam keadaan seperti orang terbuang. Itu dia menyesal itu. Terbuang ada di dalam perut ikan, bukan aja di penjara di atas daratan, di dalam air situ, dalam perut ikan. Perut ikan itu. Kata Allah, kalau saja dia tidak jadi ahli tasbih ini, minal musabbihin. Jadi bertasbihnya bukan sebentar-sebentar, terus-menerus. Di dalam perut ikan itu sepanjangnya dia bertasbih. Terus selamanya, tidak berhenti, terus bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kepada Tuhanmu, kemudian minta ampun. Bertasbih dulu baru minta ampun. Allah akan mengampuni. Jadi jelas sekali bahwa tasbih itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dianjurkan agar kita bertasbih senantiasa, setiap ada waktu, ada kesempatan, di mobil kah, di atas pohon, di laut, di daratan, di mana kita berada, bertasbih. Insya Allah selamat. Jadi sekali lagi, bebas baca tasbihnya, subhanallah bihamdi bisa, subhanallah bihamdi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Boleh juga yang Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu jadi setiap berdoa kepada Allah itu merendah kali. Nah, itu yang paling bagus. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sungguhnya aku ini orang yang menzalimi diriku sendiri. Mensucikan Allah itu meyakini dalam pikiran perasaan kita Allah itu maha yang tersegalanya. Tidak ada kekurangan sama sekali. Itu namanya mensucikan Allah. Jangan sampai ada di pikiran kita itu buruk sangka kepada Allah. Maka itu yang mesti dijaga tadi, persiapan untuk ke akhirat, menjaga hati agar selalu berprasangka baik kepada Allah. Berdoa pun gitu, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Jadi kalau kita berprasangka baik, insya Allah banyak dikabulkan. Kalau pikiran kita udah ngeres, sudah kotor pada Allah, ya sudah susah itu. Nggak boleh ada kotor sedikit. Ya, saya ulang lagi itu yang minggu lalu. Corona ini diolah-olah oleh manusia tuh menjadi seperti ini sekarang. Jadi bukan Allah yang bikin, malah justru Allah menciptakan antibodi di dalam diri kita dari sejak lahir. Begitu pertama kali meminum susu ibu itu sudah mengandung imun, antibodi. Dan tugas kita sekarang menghidupkan imun itu ya, dengan vitamin, dengan unsur sehat. Ya, jadi kuat, jalan kaki, olahraga, jaga kebersihan. Berzikir, bertasbih, udah. Nabi Yunus saja keluar dari perut ikan. Kan Allah mau keluarkan kan sebenarnya dari awal bisa. Enggak, Allah udah punya peraturan. Cara dia maunya, caranya menyerah pada Allah. Memuji Allah, bertasbih, dikeluarkan kan nggak susah itu. Dan kalau memuji Allah nggak mau, mendekati Allah nggak mau, sholat nggak mau, terus mau apa? Mau minta ini, minta itu. Ya Allah ulur soal dunia. Bisa diulur kata Allah, kalau udah sebel, udah kesel malah diulur. Diulur sampai ketangkap tangan nanti. Matinya itu. Sudah melakukan kriminal, tangkap tangan. Nah, yang baik sama Allah itu disayang, dihindari dari hal-hal seperti itu. Bertasbih sebagainya dijaga oleh Allah keselamatan dirinya agar tetap baik sesuai dengan syarat-syarat orang menghuni surga. Syarat menghuni surga itu pikiran bersih, hati bersih, tidak punya niat jelek, baru tinggal di surga. Nah kalau orang pura-pura Islam punya niat jelek, tapi dia pura-pura baik, Allah tahu.
Kalau dia nanti jahat, dia masuk surga mau buat jahat kan nggak mungkin. Orang-orang seperti kalau dimasukkan juga ke surga dia nggak betah. Dia mau buat jahat di sana nggak bisa. Jadi memang sudah ditakdirkan Allah tidak akan masuk orang-orang seperti itu. Orang dipilih orang-orang yang berhati baik, punya niat baik, selalu ingin berbuat baik. Itu niat baik dulu. Kunci hidup ini niat baik. Mau jadi orang baik, niat dulu ingin jadi orang baik. Sudah punya niat ingin jadi orang baik aja masih susah. Masih harus bertasbih, beribadah, banyak gitu. Kalau sudah tidak punya niat jadi orang baik, susah. Niat aja enggak. Niat itu yang menentukan arah jalan kita. Niat. Jalan aja bepergian menurut Al-Quran, tidak boleh tanpa arah, tanpa tujuan. Setiap mau keluar kemana harus punya tujuan. Di surat Luqman itu, Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika. Bertujuanlah dalam perjalanan. Punya tujuan mau ke sini. Yang nggak punya tujuan tuh batang pisang di kali atau kiambang. Ikut arus saja kemana pun jadilah. Tidak harus punya arah, punya tujuan mau kemana. Keluar mau ke pasar apa yang mau dibeli catat ini. Jadi nggak tergoda oleh setan sampai di sana beli yang nggak, yang tidak dibutuhkan. Jadi punya arah tujuan. Sekarang juga hidup harus punya niat. Aku hidup ini mau apa? Niatnya harus benar. Jangan bohongi Tuhan. Setiap mau sholat baca, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah pencipta seluruh alam. Benar. Setelah kita yakini, kita jalani perjanjian itu kepada Allah. Itulah yang disebut segala macam tauhid akidah. Akidah itu dari kata akad. Akad nikah, akad jual beli, akad kontrak, itu akad semua. Nah kita buat akad kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Perjanjian. Hanya menurut kepada Allah, hanya menuhankan Allah dan Rasulullah. Perjanjian apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku tuhankan, hanya Engkau yang aku mintai tolong, hanya Engkau yang kuharapkan. Itu setiap hari berapa kali janji itu. Nah, itu perjanjian, akad itu akidah. Jadi supaya tidak pecah belah, tidak ngawur, jangan lagi pakai akidah. Ini akidah Ustadz, ini akidah, bukan begitu. Akidah dari Quran cukup. Gak pecah belah kita, itu sudah akidah. Gampang, ikatan kok. Kita ikatkan diri kita pada Allah, pada Al-Quran, sudah itu akidah. Jadi bukan akidah mazhab ini, terus saling mengkafirkan. Itu bertentangan dengan ajaran Quran. Akad itu ikatan. Kita terasa terikat dengan Al-Quran, terikat dengan Allah, sudah. Di hamba Allah, itu sudah akidah. Nggak bisa akidah mazhab inilah jadi pecah belah. Akhirnya akidahnya sendiri nggak karuan, karena di hatinya banyak kebencian. Nggak bisa kalau sudah ikat kepada Allah, kepada Quran, tidak ada lagi kebencian. Jadi sudah jangan susah-susah belajar tauhid bertahun-tahun, menghafalkan pendapat orang. Di Quran itu semua isi akidah. Bertasbih ini juga akidah. Ikatan kita dengan Allah, kita terikat dengan Islam, terikat dengan Al-Quran. Kita tidak terikat dengan mazhab, boleh bermazhab tapi tidak mengikat. Islam mengikat, itulah akidah. Karena orang banyak rubah akidahnya ke pendapat ulama. Pendapat ulama itu temporer. Dia mengeluarkan pendapat mengikuti situasi dan kondisi di mana dia waktu itu ada. Berubah-ubah. Kiai kita zaman sekarang juga berubah. Dulu ada kiai mengharamkan BPJS. Nggak lama berubah, dia menganjurkan. Kondisinya berubah. Ulama dulu juga begitu. Kondisinya, maslahatnya berubah. Bukan dia jelek, tidak. Kondisinya yang berubah. Dia mengikuti kondisi. Kan begitu. Fikih-fikih juga seperti itu. Yang mengikat kita terikat dengan Al-Quran dan hadis sahih. Terikat. Itu akidah kita itu. Akidah kita Al-Quran. Jangan dirubah akidah saya mazhab ini, mazhab ini. Wah itu udah aneh kalau begitu. Jadi banyak nih agama. Kan Islam cuma satu. Itu motor hasil kan Islam yang satu. Jangan bawa akidah dari luar Quran dan hadis. Ikutin Quran dan sunnah. Ditafsirkan oleh ulama, penafsirannya ini yang bermacam-macam beragam, itulah jadi mazhab, jadi ribut. Kembali aja ke Al-Quran, kita bersatu, selesai.
Akidah, iya saya terikat dengan Al-Quran. Sudah, selesai. Al-Quran suruh bertasbih, saya bertasbih. Al-Quran suruh segala macam, tahmid, tasbih, terus tasbih saya. Bisa pakai suara, bisa tidak. Saya duduk di danau, saya memandang alam, pohon-pohon yang indah, air di danau itu bersih, bening, ada pantulan sinar matahari, kalau malam ada pantulan bulan, ikan berenang. Subhanallah, bertasbih kita. Ciptaan Allah itu ikan bisa berenang. Kapan belajar renangnya? Dari lahir udah di air. Subhanallah, ada oksigen lagi dia dapat situ. Biasa itu. Kalau kita lihat di kedalaman laut itu ikan, ada yang mukanya kayak manusia kan di TV itu ada. Subhanallah, itu tasbih. Kita kagum itu pada Allah. Itu tasbih, mengagumi Allah. Subhanallah. Cuma lihat kelapa bergantungan, pisang-pisang. Subhanallah. Tidak keluar dari pabrik itu pisang. Suruh manusia bikin pisang satu. Insinyur seluruh dunia kumpulin. Suruh bikin pisang satu, tanpa bahan. Saya nggak bisa. Ngerti dong kita. Nah itu bertasbih namanya. Subhanallah. Subhanallah, suci Allah. Maha suci. Tidak ada kekurangan, tidak ada ciptaannya tidak bercacat, tidak ada cacat sama sekali. Sempurna semua. Subhanallah, itu. Kagum kepada Allah, kagum. Sampai kagum, simpati, cinta. Campur, takut juga. Manja juga. Kepingin dekat, kapan bisa jumpa dengan dia? Itu. Subhanallah. Jadi bertasbihlah, bertasbih. Ya Allah, aku bersyukur, terima kasih Allah, aku tidak bisa bagaimana cara rasa syukur kepadamu, yang aku menjadi muslim, aku bisa mengenalmu, kau beri hidayah, terima kasih ya Allah, dulu aku bingung, kini kau beri hidayah aku, mohon, ya Allah, bimbinglah aku sangat membutuhkanmu, bicara pada Allah, bicara terus. Ada bersyukur, baru subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Ya, tasbihlah terus, bertasbihlah terus. Judul kita hari ini bertasbih. Subhanallah, tapi yang indah tadi ya, Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca semua rame-rame malam ini, seterusnya kapan ada waktu. Insya Allah corona lenyap dari bumi Indonesia dan dari semua seluruh bumi, insya Allah. Mudah-mudahan sampai sini, insya Allah kita dapat mengamalkan apa yang kita bincang-bincangkan sore ini. Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita semua dan selamatkan negeri kita dan bumi ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.